Pertama, orang yang percaya bahwasanya telur itu ada dan itu memang dari Salafi Wahabi pintu masuknya, Bos ya. Pintu awalnya, Bos ya. Termasuk kami di kelompok mereka yang percaya ini, Bos ya. Ada lagi yang nggak percaya bahwasanya yang nggak percaya dengan memfitnah atau dengan memframing tanpa argumen, tanpa data, mereka berasumsi bahwasanya telur-telur ini adalah produk pemerintah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kendal. Ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Fakta, ini fakta ya. Fakta yang ditangkap itu. Salah satu telur yang diamankan Densus kemarin di Jateng ya. Menurut kesaksian tetangganya, BI mengatakan jika tahlilan selamatan musyrik. Sekali lagi, Salafi Wahabi adalah pintu masuk orang untuk bisa menjadi telur. Tuh. Ini pasti banyak yang nggak setuju teman-teman, nanti di komentar, Bos. Pasti ini polemik juga nanti netizen ini, Bos. Nih, ada yang komen serumpun dengan yang melarang tahlilan dan membid'ahkan. Ya, emang serumpun mereka itu, serumpun. Walaupun CAD ini bukan termasuk mereka, tapi pemahamannya sama. Awal masuknya melalui Salafi Wahabi ini. Awal masuknya ke situ, kemudian kurang puas di situ karena terlalu lunak, pindah ke yang lebih keras lagi. Berarti naik level, Bos ya. Naik level, ibaratnya itu MLM mereka itu, teman-teman ya. Nih. Tuh. Ini yang komen nih. CAD sama Salafi beda ya, asbun banget jadi maksudnya. Emang beda. CAD sama Salafi memang beda, tapi pemahamannya sama. Nggak mungkin dari Aswaja langsung pindah ke CAD, nggak mungkin, karena beda pemahaman. Dia gitu loh. Seling mengklaim bahwasanya tahlilan, maulidan itu bukan dari syariat Islam. Iya, pokoknya dari Wahabi dulu, Salafi, Bos ya. Kemudian pindah ke mereka. Awal mula masuknya ya dari sini, dari pemahaman-pemahaman yang suka membid'ahkan orang, menyesatkan orang. Ya, dengan dalil nasihat katanya. Awalnya di situ. Kemudian di situ karena terlalu lunak, ya. Ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya tidak pernah nganu pemerintah, tidak mengkritik, tidak pernah apa. Akhirnya mereka kecewa. Ini kayaknya main aman ini Salafi ini, gitu, Bos. Main aman, kayaknya dia kurang konsisten ke hukum, dia nggak tegak lurus. Pindahlah dia, naik level ke Salafi kafiri, ke jihadi, kayak gitu, teman-teman. Nah, jangan lupa pemuja himpunan botol juga pintu masuk untuk kaum ya, emang gitu pintu masuknya emang. Berarti awal Salafi Wahabi itu pintu masuknya. Itu pertama, Bos. Awal mereka mengenal Salafi Wahabi ini. Ikut jamiah kayak gitu emang. Dari halakoh naik lagi agak kerasan dikit. Ini mulai apa ada kasus besar yang menyangkut pejabat yang tidak bisa ditutupin oleh media, kok dimunculkan isu telur lagi. Loh, ini negatif ini orang ini. Setiap ada kasus telur, pasti mereka nyangkanya ini adalah proyek pemerintah sendiri, Bos. Oh, itu proyek pemerintah untuk nutupin isu, pengalihan isu gitu, ya. Ini walaupun berbeda aliran, sebaiknya saling menghormati satu sama lain. Iya, ya seharusnya dari gitu, kalangan Aswaja, mungkin Muhammadiyah juga, mungkin Jamaah Tabligh juga. Iya, prinsip kita seperti itu, Bos ya. Kebanyakan Ahlussunnah wal Jamaah prinsipnya seperti itu, berbeda dan menghargai. Mereka enggak, mereka itu enggak pernah mereka gitu. Ya bisa dilihat dari gitu kajiannya, dari kajiannya, dari para buzzernya, semuanya kayak gitu. Nggak ada capek-capeknya mereka membuat masalah itu ya. Ditangkepin doang, pengadilannya nggak pernah ada ya kan, nggak harus ditunjukkan pada ente, Pak, pengadilannya, Pak. Ya kan, sebenarnya ada, cuma media yang nggak ada yang meliput mungkin, Pak. Semua aspek bisa jadi gerbang teror ya, semua aspek bisa jadi gerbang telur. Muaranya adalah sakit hati dan politik ya, masuk akal ini. Semua aspek sebenarnya bisa jadi telur, baik dari kalangan manapun, Bos, baik dari kalangan manapun, Aswaja, non Aswaja, semuanya memang bisa menjadi telur kalau efeknya atau muaranya adalah sakit hati dan politik. Bisa dari kalangan manapun, bahkan non Muslim pun bisa itu menjadi telur gitu loh, kalau muaranya politik dan sakit hati.
merasa tidak keadilan di negara ini sudah nggak ada lagi. Biasanya mereka akan bertindak sporadis sesuai dengan kepuasannya gitu loh teman-teman ya. Yang bahaya itu yang percaya mi'raj Habib 70 kali sehari. Yang demen ikutan jemur di Monas. Ya kalau Oke, kita nggak komentar itu teman-teman ya. Kalau yang percaya mi'raj 70 kali ya silakan lah ya. Nah kalau nggak percaya ya nggak apa-apa loh. Orang sudah terlewat batas bos ya. Iya. Masa iya 70 kali. Nanti kita bahas ini dikiranya kita pro ini. Enggak ya, kita nggak pro mana-mana. Ya kita menghormati yang berakhlak, yang berilmu, yang nggak berbohong itu saja, yang nggak menyesatkan umat. Itu yang kita hormati teman-teman. Kalau yang belot-belot kayak gini 70 kali sudah lah gitu. Ini ngapain dibahas ini bos? Ya kan orang bodoh, orang awam pun masa ya ada yang percaya. Kalau percaya kalian kelewatan lah ya. Ya, Oke. masa ya lebih dari Kanjeng Nabi nanti Mas. Sama jadinya kan kayak yang tadi itu. Ibnu Taimiyah lebih alim dari para sahabat. Posisinya sama jadinya. Oke. Sekarang mereka banyak melipir di utara Jateng, Kudus, Jepara, Rembang. Oke, ini mungkin perlu diwaspadai ya daerah-daerah sekitar situ ya. Asal mangap ya, terserah bang. Dulu ada zaman Soekarno, ada warga Indonesia yang telur ya, yang pecah telur di Singapura. Itu alirannya apa ya? Yang nggak tahu pak, baca lagi sejarahnya pak. Anda telisik sendiri lah pak ya. Ini bulan apa sih? November ya? Bentar. Bre, anggaran kita bisa sisa berapa? Bre, anggaran kita sisa berapa? Masih banyak katanya. Nah, ini teman-teman, dia nyangkanya telur ini proyek pemerintah lagi. Telur ini adalah produk pemerintah. Kemudian untuk mengalihkan isu, pemerintah buat isu-isu ini. Oke bos, ini sudah kebaca ya. Di sini ada 3 kubu bos di orang-orang ini bos ya. Pertama orang yang percaya bahwasanya telur itu ada ya, dan itu memang dari Salafi Wahabi pintu masuknya bos ya. Pintu awalnya bos ya. Termasuk kami di kelompok mereka yang percaya ini bos ya. Ada lagi yang nggak percaya bahwasanya yang nggak percaya dengan memfitnah atau dengan memframing tanpa argumen, tanpa data, mereka berasumsi bahwasanya telur ini adalah produk pemerintah sendiri, proyeknya pemerintah untuk mengalihkan isu dan untuk menjelek-jelekan Islam sendiri bos. Kalian yang seperti itu, kalian nggak tahu gimana sakitnya orang-orang saudara-saudara kita, saudara tanah air kita bos, baik dari agama Islam sendiri atau agama non Muslim. Ketika ada kasus pecah telur di Bali, itu berapa nyawa yang melayang? Kalian nggak merasakan sakitnya keluarga yang ditinggal itu. Dampaknya itu sangat besar. Tidak hanya secara psikologis bos, tetapi juga perekonomian. Nah kita juga dampaknya ke situ. Psikologis, perekonomian sekitar sepi bos. Makanya kalian tidak merasakan hal itu ya. Coba kalau orang keluarganya yang dulu keluarganya ikut jadi korban pecah telur di Bali itu gimana perasaan mereka ketika mendengar ini kan gitu teman-teman ya. Jadi paling enggak kita harus punya empati lah bos ya, walaupun itu bukan kan korbannya juga bukan dari kalangan non muslim saja, kalangan muslim juga ada bos ya, polisi yang muslim juga ada kan begitu. Kalau mereka itu real, bukan berapa banyak mantan telur ini yang bertobat kemudian wawancara, memberikan edukasi, memberikan pencerahan, berapa banyak? Kalian nggak belajar dari itu? Masa iya ini proyek pemerintah? Kan aneh kalau gitu bos ya. Ya, kemudian kelompok yang ketiga yang skeptis sebenarnya. Dia sudah tahu, dia sebenarnya percaya ini bos, ini ada gitu bos, tapi mereka lebih menekankan sakit hati, dendam. Akhirnya sebenarnya lebih percaya para mukibin yang percaya bahwasanya ada yang mi'raj 70 kali. Oke. Ya mungkin kalau yang percaya itu sudah menganggap para habaib ini sudah di atas rata-rata manusia bos, makanya mereka percaya. Jadi sisi kemanusiaannya Habib ini sudah hilang kayak gitu bos. Jadi yang kena yang muhibinnya yang kena ya kan. Ya sudah, kita nggak ngoreksi itu teman-teman ya. Intinya kita masalah Ba'alawi dan non Ba'alawi kita sama kok bos ya, sama. Intinya kita semua manusia teman, masih manusia. Tidak ada yang Superman, tidak ada yang superhero.
Tidak ada yang Fantastic Four di sini. Iya. Ya bos ya. Tidak ada yang jadi Hulk juga, sama. Semuanya sama. Iya. Yang terlalu bulu ya gak kurang bagus sama. Namanya manusia itu pasti tempatnya salah dan kekurangan, nggak mungkin ya. Harus standar saja. Standar Biasa-biasa jadi saja. orang itu teman-teman, ya. biasa-biasa saja. Habibaka haunama asa ayakuna baghidaka yaumama wa abghid baghidaka haunama asa ayakuna habibaka yaumama. Jadi kami tengah-tengah saja, santai-santai saja. Standar kami adalah ilmu dan akhlak serta bisa membimbing umat. Itu saja teman-teman ya. Iya ya. Oke bos. Mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa berpikir secara jernih dan positif. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.